Nah, kali ini ketemu lagi nih bareng aku Salsa Agil Sayekti di Porang Juara Podcast bersama Sang Juara. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang menarik banget nih. Teman-teman nih pasti bingung nih, gimana sih aku tuh supaya lulusnya tuh cepet, gimana sih caranya supaya PKL, penelitian itu tuh cepet dan nggak rumit-rumit, nggak belibet-belibet, dan gimana sih cara kita memotivasi diri kita sendiri supaya kita tuh termotivasi untuk cepet lulus. Nah, kenalin nih narasumber kita, Kak Ikram. Nah, sebelum kita lanjut nih Kak, tentang mengulik semua pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan, mungkin Kak Ikram kenalan dulu nih sama teman-teman. Oke, perkenalkan nama saya Ikram Tricahya Putra Ramadhani dari angkatan 2019 ya. Teman-teman mungkin dari angkatan 2020, 2021 mungkin banyak yang sudah kenal ya, bisa dipanggil Mas Ikram. Ya, untuk apa namanya? Saya sendiri kalau mungkin dari teman-teman 2022 masih belum banyak yang kenal ya. Ya mungkin teman-teman bisa kalau ketemu saya mungkin Mas Ikram ya, itu biasa sapaan saya itu. Sekarang semester berapa Kak? Untuk sekarang sudah masuk semester 8, semester akhir ya. Oh, iya. Mahasiswa tua. Tapi katanya udah selesai nih, udah mau selesai ya? Alhamdulillah sudah sidang, tinggal pemberkasan dan juga nanti apa namanya ngurus yudisium dan setelah itu sudah. Keren. Jadi ini nih topik yang akan kita bahas hari ini. Selanjutnya yang saya mau ingin tanyakan nih Kak, kesibukan kuliahnya dulu apa sih Kak? Ini dari awal. Iya, dari awal. Oke, untuk kesibukan kuliah dari awal itu mungkin kita kembali flashback ke masa SMA ya. Oke. Jadi selama SMA saya mungkin aktif di organisasi di OSIS, terutama di sekolahan itu, dan juga kalau di sekolah Muhammadiyah itu ada beberapa organisasi yang di bawah naungan Muhammadiyah. Jadi saya aktif di situ. Kemudian awal masuk kuliah saya ikut kegiatan ya organisasi di lingkungan sekolah ya, di lingkungan kampus. Nah kemudian selama awal-awal kuliah ya aktif di organisasi itu. Kemudian semester 3, 4 sudah mulai masuk ke HMJ. Kalau dulu kan sekarang HMPS. Nah, dulu HMJ. Nah, kemudian setelah itu juga ikut di asisten laboratorium agroteknologi. Nah, selama perkuliahan itu ya kegiatan saya seperti itu ya, kuliah, kemudian organisasi dan juga ikut asisten. Oke. Selanjutnya nih, jadi tadi kan membahas gimana sih cara Kak Ikram sekarang tuh udah selesai kan ya kuliahnya? Alhamdulillah. Tinggal sedikit lagi. Iya, sedikit lagi. Berapa langkah lagi nih? Ini tuh motivasinya apa sih Kak? Kenapa pengen cepet lulus? Itu karena apa karena memang udah ada calon mau menuju jenjang yang lebih serius, atau mau kerja dulu, atau mau gimana nih? Mungkin ini juga ingin saya sampaikan ke teman-teman ya, mungkin yang lihat podcast ini. Motivasi saya yang pertama itu karena memang sudah SKS-nya sudah mencukupi. Ketika saya semester 7 itu sudah PKL, itu SKS saya sudah mencukupi untuk ambil tugas akhir. Nah jadi memang sudah mencukupi ya, buat apa lama-lama gitu, sudah bisa diambil. Kemudian juga saya termotivasi itu sekarang kan sudah ada kampus Merdeka. Ya juga dari jurusan kan juga sudah memfasilitasi kita buat kita magang sekaligus penelitian. Nah ini juga mungkin info terbaru buat teman-teman juga. Kalau kita sudah diberikan peluang misalkan dari misal balai atau perusahaan, nah itu bisa sambil penelitian. Nah itu mending teman-teman bisa ambil. Karena apa? Yang pertama hemat waktu. Kita semester 7 kan kita sudah magang. Juga bisa penelitian. Nah itu apa namanya, mempersingkat waktu. Kemudian biaya juga. Nah itu menjadi motivasi saya untuk wah ini peluang buat saya untuk bisa penelitian terlebih dahulu. Karena kalau nggak diambil ya kapan lagi? Karena memang ada beberapa ya plus minus lah, tapi kalau menurut saya itu sesuai dengan passion saya ya, karena bisa magang di perusahaan, kemudian juga penelitian itu sangat luar biasa menurut saya. Nah itu motivasi yang buat saya ingin segera penelitian itu. Oke. Kalau boleh tahu Kak Ikram itu tuh magangnya di PKL-nya itu di bidang apa sih?
Untuk saya PKL-nya di bidang benih. Oh, benih. Ya, Di tetapi lebih ke riset. Jadi sebagai pembuatan varietas baru. Nah, jadi seperti itu. membuat varietas baru itu gimana, Kak? Nah, jadi kan kalau teman-teman dari yang mungkin kelas apa CEO Iya. sekarang ya, Oh ya, sekarang sudah ada. tahu apa namanya perusahaan benih. Nah, itu ya COE. Wah, itu. Jadi teman-teman kalau sudah tahu itu perusahaan benih itu mengeluarkan varietas. Iya. Jadi varietas itu tanaman yang memiliki keunggulan dalam hal tertentu. Jadi mungkin lebih tahan hama penyakit, produksinya lebih tinggi. Nah, itu eh, titik utama perusahaan benih itu seperti itu. Jadi saya lebih ke risetnya bagaimana membuat varietas menyilangkan tanaman. Nah, seperti Kayak itu. persilangan gitu ya. Ya, Kalau boleh tahu nih, Kak, kan kalau semisal kita nih PKL ya, ya. terus kita juga ada penelitian, itu apa enggak untuk waktunya ya? Memang mungkin dampak untuk selanjutnya itu kita lebih cepat untuk ngurus ya itu kelulusan kita, tapi Ya. kan untuk waktu sendiri yang kita punya itu kan nggak banyak yang bisa memanage waktu untuk kita gimana caranya ini nanti jam PKL, ini penelitian, itu gimana? Oh, jadi Emang dari perusahaan kayak udah dibagi ini nanti PKL gini, penelitian gini gitu. ya, untuk pembagian waktu ya. Ya. Jadi yang pertama kalau saya sendiri itu kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena misalkan kita ikut penelitian di perusahaan, berarti kan kita ikut aturan di perusahaan. Iya. Misalkan perusahaan jam kerja jam 7 sampai jam 4, ya Iya. kita harus ikut jam kerja itu. Oh, iya, Nah, tetap ikut kemudian jam kerja. ya, karena memang perusahaan kan memang punya aturan-aturan yang harus ditaati. Iya. Nah, kemudian bagaimana kita membagi waktu, kita menyusun misalkan kita laporan PKL dan juga nanti penyusunan proposal penelitian. Nah, itu kalau saya sendiri siangnya itu kita magang. Nah, kemudian malam itu kita cicil sedikit demi sedikit. Nah, jadi ya ibarat kita itu bekerja 2 kali lipat dari teman-teman yang mungkin PKL-nya yang hanya PKL biasa. PKL misalkan 3 bulan. Iya. Ya, kalau kita di perusahaan, kita dipres dengan perusahaan, harus ikut jam kerja dan juga kita harus punya planning juga. Maksudnya ini nanti ketika misalkan 1 bulan PKL, kita sudah harus mulai menyusun proposal penelitian. Iya. Nah, jadi pembagian waktunya kita siang PKL, kemudian malam kita mengerjakan, mungkin ya jam 10, jam 11 istirahat, pagi jam 7 berangkat lagi ya. Seperti itulah. Kita pandai-pandai mengatur waktu ya, maksudnya terutama jam tidur malam ya. Biasanya kalau mahasiswa biasanya bablas sampai subuh ya. Nah, itu pasti berantakan. Nah, jadi yang pertama mendisiplinkan diri kita sendiri dulu. Tapi kalau menurut Kak Ikram nih, kayak pernah keteteran nggak sih? Jadi kayak semisal harus penelitian PKL itu Kak pernah di titik, aduh ini gimana bagi waktunya gitu. Apalagi kan sekarang kan juga masih sibuk di kampus juga kan, Iya. di kelas lab itu. Itu di awal PKL sih. Jadi Jadi kayak penyesuaian dulu iya. gitu ya. Kayaknya hari itu terasa kurang Mas. Dalam 1 minggu. 24 jam itu. Iya, masih kurang ya karena pagi sampai sore kita di lahan. Kemudian istirahat mungkin ya sampai setelah maghrib kita cari makan. Kemudian malam mungkin nyusun proposal. Nah, itu pasti sangat menguras tenaga. Iya. Nah, mungkin sekitar 1 bulanan awal itu masih penyesuaian lah. Oke. Nah, dari penyesuaian itu kan kadang kalau kita tuh kayak riweh sama pikiran kita, sama kayak tentunya kalau semisal kita tuh mau ngejar target nih, kita tuh mau cepat lulus, tapi kan ya kita harus punya effort yang lebih daripada yang Iya, lain. betul. Nah, itu tuh ada titik gimana ya? Untuk cara kita membangun mood kita sendiri itu gimana sih? Kalau tips dari Kak Ikram, jadi kan kayak pernah kita kayak letih, capek, aduh ini kayaknya aku mau cepet lulus, awalnya mikirnya Iya. gitu. Nah, habis itu kita ngejar waktu, kita udah mulai effort kitanya berlari, tapi kok di tengah-tengah aduh, ini kok gini, Iya. jadi kayak ngedown. Itu gimana sih solusinya untuk menghadapi mood kita yang mungkin berantakan gitu? Ya, sama ya. Mungkin kemarin saya juga hampir seperti itu ya. Iya. Untuk Jadi pernah? Iya, hampir seperti itu. Mungkin di pertengahan magang sampai di akhir lah. Karena Sampai kan di akhir ya? hampir di akhir. Karena kan mungkin di akhir sudah capek ya dengan keseharian seperti itu iya, ya. gitu. Soalnya banyak orang yang kalau udah capek udah gitu. Iya. Jadi kayak
Yang pertama motivasi, yang pertama itu dari teman-teman sendiri. Maksudnya teman-teman gini maksudnya. Kalau kita diusahakan kalau kita magang ataupun kita mengejar itu, kita punya targetan. Punya target misalkan mungkin teman-teman yang mungkin di atas kita anggap di atas kita. Wah, ini udah selesai. Masa aku belum selesai? Bersaing secara sehat. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua itu motivasi tentang apa namanya? Tanggung jawab. Yang pertama itu tanggung jawab pada universitas, terutama jurusan, dan juga tanggung jawab kita kepada perusahaan. Karena kita bukan hanya membawa nama pribadi ya, tapi juga instansi dari kampus ya. Kita membawa nama baik dari kampus. Nah, itu menjadi salah satu motivasi buat saya. Kita harus menyelesaikan tugas dari magang sampai penelitian. Bagaimana kita menyelesaikan ini dengan sebaik mungkin. Ya, nggak sempurna tapi sebaik mungkin. Nah, kemudian yang ketiga itu motivasi dari keluarga ya. Karena orang tua itu kalau saya sendiri ya, kalau kita terlalu terlena, terlalu berlama-lama kuliah kan ya biaya hidup di kampus seperti apa. Nah, itu pasti jadi beban orang tua ya. Seharusnya kita sudah bisa memberikan sedikit lah buat orang tua, tapi terhambat karena memang kita kurang motivasi, kurang semangat dalam mengerjakan ya, padahal di titik terakhir itu. Nah, mungkin itu. Jadi kayak lebih ke motivasi diri sendiri gitu ya. Jadi walaupun kadang kita tuh capek, letih, itu tuh tinggal gimana kita memotivasi diri kita sendiri, bukan mungkin ya enggak ya cari pelarian ya atau gimana. Iya, maksudnya gitu, enggak cari. Ya, janganlah. Nah, habis itu nih mau tanya nih Kak. Ini kan udah mau selesai nih. Ya. Banyak teman-teman Kak Ikram nih yang mungkin udah pada nih udah tinggal enjoy aja nih. Tapi nih kenapa Kak Ikram ini sekarang itu memilih untuk menjadi aslab AGP untuk adik-adik tingkat Kak Ikram? Padahal kalau aslab AGP itu kan lebih effortnya lebih, soalnya kan harus turun lahan itu tuh nggak cuma cuma ngecek aja tuh enggak, tapi kan kayak juga bantu buat berbagai macam kayak apa aliran airnya untuk adik-adik supaya bisa penyiramannya itu enak gitu. Kenapa sih Kak? Kalau motivasi maksudnya masih berkecimpung di dunia asisten ya? Iya. Itu karena memang planning saya, karena kan sudah masuk semester 8, tinggal penyusunan skripsi. Nah, itu kalau yang saya rasakan sendiri ya, ketika saya mungkin di Malang tidak ada kegiatan yang membuat saya harus di Malang, itu mungkin akan menghambat penulisan skripsi saya. Karena kalau ya mungkin teman-teman sudah tahu sendiri ya, kalau pulang kampung mau mengerjakan sesuatu nggak bisa. Aku juga gitu masalahnya. Iya. Jadi udah di kampung nggak bisa. Inginnya kalau di rumah ya healing ya. Nah, jadi salah satu cara untuk saya misalkan biar tetap di Malang kemudian mengerjakan skripsi itu yaitu ikut asisten, karena kan ada tanggung jawab di sini. Kan waktunya nggak sepadat kalau kita kuliah. Jadi sembari asisten dan juga kita mengerjakan skripsi. Jadi ada tanggung jawab yang harus diselesaikan di sini. Jadi itu salah satu cara saya agar nggak pulang-pulang. Kalau pulang ya otomatis ya nggak saya kerjakan itu, yakin. Oke. Nah, ini kan sampai di tahap penyusunan skripsi ya. Iya. Nah, nih kalau semisal nih Kak, kalau kita tuh mungkin kan saya belum pernah ngalamin, mungkin dari Kak Ikram nanti dapat tips, mungkin saya bisa saya terapkan nanti kalau nyusun skripsi itu. Kalau semisal ngerjain skripsi, terus kan ada kadang kan kita kayak ya itu kembali lagi kayak aduh ini malas gitu. Kalau masalah skripsi supaya kita itu mood kita tuh baik lagi untuk menulis skripsi itu tuh gimana sih Kak? Atau mungkin dengan cara ngerjainnya di kopian atau ngerjainnya sendiri, malah lebih sendiri sambil dengerin musik, atau gimana sih Kak tips dari Kak Ikram? Untuk penyusunan skripsi ya? Ya mungkin nanti juga teman-teman kalau mau tanya-tanya mungkin ke senior-senior juga pasti tahu lah. Yang pertama itu yang menjadi motivasi saya itu bagaimana bisa konsisten, yaitu target yang harus kita capai. Jadi ketika kita sudah mulai menyusun skripsi,
kita harus punya target dulu buat diri kita. Misalkan kita ingin selesai di bulan ini, kita ingin selesai di bulan ini. Nah, kemudian jangan teman-teman mengerjakan SKS, sistem kebut semalam. Oh. Nah, jadi kalau teman-teman penyusunan skripsi ya, ini berdasarkan pengalaman saya, jadi sedikit demi sedikit, tapi konsisten. Misalkan ya satu hari dapat satu paragraf misal di pendahuluan, kemudian besoknya lagi satu paragraf lagi, terus gitu. Itu saya rasakan tambah cepat. Beda kalau ketika kita langsung nulis banyak, itu pasti banyak salah, banyak kata-kata yang kurang tepat. Nah, itu pasti banyak revisi. Nah, itu jadi untuk mengerjakan penulisan skripsi itu yang penting konsisten hari demi hari. Nah, kemudian bagaimana kita mengumpulkan niat. Nah, ini masalah terbesar bagi Iya, itu mahasiswa ya. niatnya. Misalkan target kita minggu ini bisa selesai ini, Oh iya. kemudian kok males ya dah. Iya. Kemudian udah 1 minggu, alah besoknya lagi. Kayak mengulur Iya, jadinya. 2 minggu lah, kok 1 bulan ya, kan tambah lama. Iya. Nah, itu kalau saya sendiri yang pertama cari motivasi. Maksudnya cari motivasi kita gali dalam diri kita sendiri. Maksudnya kita semangati diri kita sendiri. Ayo, kamu bisa, harus cepat selesai. Kamu punya planning ini. Nah, kemudian juga yang menjadi motivasi itu ya jadwal, misalkan jadwal dari tanggal penutupan yudisium, tanggal penutupan pendaftaran wisuda. Nah, itu menjadi patokan kita. Jadi kalau teman-teman misalkan mau target seperti itu, teman-teman harus melihat planning atau timeline dari kampus, itu yudisium periode ini kapan, kemudian wisuda periode ini kapan. Jadi teman-teman planningnya seperti itu, targetannya seperti itu. Kalau misalkan ibarat gak tepat sasaran, kita mesti bisa ambil yang periode selanjutnya. Setidaknya kita punya target seperti itu.